As-salat dari Idul Adha rahimakumullah. As-salat dari Idul Adha rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa wa kanat sab'an munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, takbir dan tahmid, yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk-petunjuk yang benar kepada kita, yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan wal dini wal akhirah. Hadirin kaum muslimin salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, takbir, tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Allah Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalimat-kalimat agung itu pada saat kini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara, dan belahan selatan. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh seluruh umat di pelosok dunia. Sementara di tempat jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam, tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, menyerukan pula kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarikalah, yang artinya kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya puja limpahan karunia dan kekuasaan hanya padamu semata, tiada sekutu bagimu. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hari raya Idul Adha yang juga disebut hari raya kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ismail adalah putra tunggal Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah Allah kepada sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk melakukan kurban dengan cara menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya kurban ini. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgent yang harus mendapatkan perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi
dasar dan melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas, dan bentuk lahiriah, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi korban. Agama kita menetapkan untuk menyembelih korban binatang berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna, yaitu yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa ataupun musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengarkan teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol dalam hati manusia akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisan dalam lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antara sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki agar korban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa dalam melakukan korban, beramal, dan berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu dengan sembrono. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuli ma'lu wa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sudrat dunya illa alimil ghaibi was sahadati fayanabbi'akum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, berusaha dan bekerjalah karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat, menilai amal kalian itu. Sejalan dengan ayat itu, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, fastabihul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebajikan. Agama Islam memerintahkan untuk berkorban dan beramal semaksimal mungkin. Karena agama Islam sendiri adalah dinul udiyah, agama pengorbanan, dan dinul amal, agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Dalam pandangan agama, iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman tidaklah bernilai. Itulah sebabnya maka dalam unsur Islam, dalam agama Islam, iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Asr ayat 103 yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak mengalami kerugian adalah mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Allah mengatakan, wal asri,
innal insana lafi kusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassobil haq wa tawassobis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada hari ini kami baru saja menunaikan salah satu perintah-Mu, menunaikan salat Idul Adha sambil memuji kebesaran-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami mempunyai kekurangan dan kekilafan dan dosa terhadap-Mu. Karena itu ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang baru maupun yang lama, sehingga kami menjadi orang yang bersih tanpa dosa, dan Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang kami lakukan. Ya Allah yang Maha perkasa, berilah kami umur panjang dan kekuatan lahir dan batin untuk melakukan perintah-perintah-Mu dan melaksanakan pembangunan masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada Nabi-Mu, Rasul-Mu, dan orang-orang saleh sebelum kami, agar kami semua dapat hidup sesuai dengan tuntunan-Mu. Ya Allah, jauhkanlah bangsa dan negara kami dan juga desa kami tercinta ini dari segala ujian dan cobaan yang tidak sanggup kami pikul, ya Allah. Dan tunjukkanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami jalan terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan dan krisis yang dialami oleh bangsa dan negara kami, sehingga kami dapat segera terlepas dari krisis yang memperburuk ekonomi kami, karena kami yakin Engkau ya Allah adalah penuntun jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada saat ini kami sedang ditimpa kemarau yang sangat panjang ya Allah, sehingga tanaman-tanaman kami pada mati. Kami mohonkan kepadamu ya Allah, segeralah berikan hujan yang membasahi bumi ini, yang bisa menghidupi tanaman-tanaman kami, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, dan hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa musibah ya Allah. Jika kemarau ini menjadi balak bagi kami, berilah kekuatan kepada kami untuk menghadapi ini dengan penuh sabar, syukur, dan tawakal kepadamu, dan memohon kepadamu ya Allah agar Engkau menolak bala ini dari kami semua. Ya Allah, maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin wal bahya iya idzukum la'alakum tazakkarun waskurullahal ladzim yaskurkum waskuruhu ala nimatihi yazidkum waladirullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.